Halo, selamat pagi semuanya. Kita bahas lagi video yang kemarin ya. Kalau kemarin kita bahas soal tweaking kenapa MA20 Micro dipakai sebagai salah satu parameter dalam calibrate itu ya, confidence score. Nah, sekarang ada video tambahan ya yang saya temukan dari sistemnya. Karena ternyata valid secara struktur sistem saja nggak cukup. Sekarang kita akan masuk ke aspek eksekusi ya. Untuk yang pertama kita masuk ke time aspect. Maturity thesis yang dibentuk dari struktur dan penjelasan anomalinya. Waktu perkiraan kasar ya. Dalam sebuah tesis yang memiliki basis pergerakan pada struktur ya, contohnya seperti market, memiliki kelemahan lain selain kepastian keberlanjutan strukturnya yang mostly adalah faktor eksternal ya. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi di market, selain kita memperhatikan strukturnya, terus volumenya, terus signalnya, ada juga aspek lain ya yang lebih ke internal sebagai operator, yaitu adalah aspek waktu perkiraan dari tesis yang dibuat itu mencapai maturity atau mencapai kepastian dia benar salahnya tuh ada estimasi waktunya. Nah, ada masalah lain yang perlu diatasi secara internal ya, khususnya pada ketidaksesuaian antara aspek ekspektasi waktu kejadian dengan tesis yang kadang menuntun pada intervensi prematur pada tesis yang valid. Ya, untuk beberapa trader yang baru mulai ya, saya juga sempat di tahap sana. Jadi masalah yang lain itu sebelum permasalahan soal ya pendekatan teknikal adalah kalau bahasa orang lainnya ini masalah mental katanya, masalah mental. Cuman kan nggak terlalu jelas ya maksudnya mental bagaimana, apakah kita kurang waras atau bagaimana. Ya ternyata maksud aslinya itu adalah masalah perkiraan penyelesaian tesisnya. Jadi yang jadi masalah itu sebetulnya antara estimasi dia di tesis atau di kesimpulan dia pergerakan harganya akan kemana dengan kenyataan itu kadang tidak sinkron ya, jadi menuntun kepada intervensi prematur yang sebetulnya nggak perlu. Contohnya kita udah open posisi ya, padahal belum menyentuh SL-nya, tapi karena kita ngelihat chart terus ya, jadi ada keinginan untuk intervensi lebih awal ketika melihat harganya turun sedikit, padahal belum sampai invalidasi strukturnya. Nah, jadi problem utamanya sebetulnya bukan ke mental-mental amat, tapi ke ketidaksinkronan antara estimasi waktu si tesisnya valid sama kenyataan yang akan terjadi nantinya. Nah, EMA20 itu sendiri adalah jawaban ya. Kalau misalkan mengikuti sistem yang saya buat ya, EMA20 itu adalah proksi perkiraan harga murah ya dari Fibonacci retracement yang diambil dari rata-rata konsensus dalam periode waktu tertentu untuk melakukan transaksi kembali. Transaksi yang sama ya kalau misalkan dalam konteks market. Jadi ketika dia melakukan buy sampai melakukan buy lagi, itu buy konsensus ya, kecenderungan gitu. Itu selama 20 periode data sampling, atau dalam bahasa gampangnya selama 20 candle ke depan ya dia baru akan melakukan transaksi yang sama lagi ya, buy lagi gitu. Di sini EMA20 adalah harga rata-rata dalam 20 data sampling ya. Maka bisa kita artikan bahwa satu siklus transaksi itu adalah selama 20 data sampling struktur yang diamati. Dan jika kita kaitkan dengan tesisnya, maka perlu setidaknya waktu satu siklus itu untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan tesisnya. Nah, maksudnya jika kita pakai EMA20 dengan acuan time frame 1 jam, maka untuk membuktikan ini tesisnya benar ya sampai dia menyentuh stop loss ataupun take profit dalam konteks market,
itu seenggaknya perlu waktu sampai 20 jam ke depan. Jadi nggak perlu mantengin chart 10 menit sekali atau 2 jam sekali, cukup pantaunya ya satu periode itu saja. Kalau misalkan setelah selesai satu periode yang EMA20 dengan acuan strukturnya itu time frame 1 jam, maka cek lagi chartnya itu boleh by hitungan ya secara sistem, sebaiknya itu dilakukan ya 20 jam ke depan, seperti itu. Nah, ini ada anomali waktu penyelesaian tesis ya. Dalam beberapa kasus kita juga menemukan tesis yang selesai lebih cepat ya, ataupun lebih lambat ya, tergantung hasilnya. Ada yang TP-nya lebih cepat juga, ada yang SL-nya lebih cepat juga. Secara objektif ya, ini sangat berkaitan dengan volume transaksi saat struktur tesisnya dimulai. Ya, jadi kalau misalkan kita dalam konteks market lagi ya, kita buka chart, kita lihat strukturnya ada di level murah, terus volumenya juga ada kenaikan dari volume rata-rata sebelumnya ya, kita bisa ekspektasi bahwa penyelesaian tesisnya terbukti dia take profit ataupun stop loss-nya akan lebih cepat. Jadi memang sangat berkaitan dengan volume, yaitu juga alasan kenapa saya masukkan volume di parameter yang sebelumnya kita bahas ya. Nah, ini tuh teori pendekatan yang saya lakukan ya. Pertama adalah fraktal dalam market ya. Jadi fraktal ini maksudnya adalah teori mengenai kesesuaian, gimana ya disebutnya, mengenai kesamaan struktur ya, atau identical struktur dalam lintas skala. Jadi tidak berubah ya, kalau misalkan perilaku marketnya mau di time frame berapapun ya punya kemiripan gitu ya, karena memang yang mendasarinya sama. Lalu prinsipal dan agen ya udah dibahas juga sebelumnya. Lalu siklus hidup sosial masyarakat, nah ini yang agak baru ya. Maksudnya siklus hidup sosial masyarakat itu apa? Seperti pagi-pagi kita bangun, terus kerja, siangnya istirahat, sorenya pulang, malamnya istirahat lagi, tidur sampai ke pagi lagi ya, mengulang siklus hidupnya seperti itu. Lalu ada teori yang baru lagi ya, autopoiesis. Ini maksudnya adalah sistem yang berkesinambungan, sangat berkaitan juga dengan prinsipal dan agen ya. Jadi sebetulnya kalau kita kaitkan dengan teorinya prinsipal dan agen itu dan fraktal juga, kita bisa ambil kesimpulan bahwa prinsipal itu di sini dalam konteks market adalah manusianya itu sendiri, sedangkan agen adalah marketnya itu sendiri. Jadi ada sistem berkesinambungan ya antara market dengan manusia itu sendiri. Lalu ada invariant struktur ya. Invariant struktur ini adalah sistem atau misalkan kejadian ya yang membentuk strukturnya itu sendiri. Kalau dalam aspek yang kita obrolkan sekarang ya, invariant struktur di sini adalah perilaku manusia itu sendiri, karena market itu sebetulnya dibentuk oleh manusia itu sendiri. Jadi ketika ingin tahu perilaku market ya cukup tahu perilaku manusianya yang bikin market itu sendiri. Yang menarik ya, yang tadinya matematika mulai mendekati boundary-nya mulai hilang, mulai mendekati ke aspek psikologis. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, manusia adalah master dari struktur market. Maka pendekatan synchronization antara struktur market dengan ritme hidup manusia secara teori memberikan percepatan proses decoherence. Ya, maksud decoherence ini kecepatan tesisnya benar atau enggaknya ya. Jadi bakalan lebih cepat gitu, ketahuan salah atau benernya pada hasil akhir tesis yang dibentuk oleh struktur market. Jadi ketika struktur marketnya itu sesuai ya antara ritme hidup manusia, maksudnya seperti ini, ketika orang-orang tuh lagi aktif di market, lalu strukturnya ada, volumenya sesuai, lalu by kemarin yang confidence score-nya nilainya misalkan 90 ya, ya maka bisa
kita berekspektasi untuk penyelesaian strukturnya itu akan selesai lebih cepat. Kalau misalkan kita pakai konteks di market ya, jika strukturnya dia pakai acuan yang time frame 1 jam, maka alih-alih penyelesaian tesisnya itu 20 jam ke depan, jika menemui persyaratan yang cocok gitu antara ritme kehidupan manusia dengan struktur market, maka ekspektasi penyelesaian dari tesisnya itu akan lebih cepat, bukan 20 jam ke depan, melainkan bisa 1, 3, ataupun 4 jam ke depan. Jadi akan lebih cepat. Nah ini ya, session market. Session market itu adalah pembagian perilaku market berdasarkan behavioral struktur sosial manusia. Ya ini adalah penerapan praktis dari teori-teori yang sebelumnya saya bahas ya. Jadi session market itu pembagian sesi market ya. Kalau misalkan kalian sudah baca-baca sedikit mengenai sesi market, ya itu sebetulnya adalah bentuk proksi dari perilaku manusia. Jadinya sangat berkaitan sebetulnya, tapi lebih ke menambah percepatan penyelesaian tesisnya. Jadi meskipun strukturnya terbentuk di luar session yang optimal, itu masih tetap valid, cuman ya ekspektasi penyelesaiannya akan lebih lama. Nah jadi mungkin cukup sampai di sana dulu ya video kali ini ya, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila penyampaiannya kurang jelas. Dan jika ada kritik dan saran, ya kita sharing sama-sama saja ya. Silahkan, saya terbuka untuk kritik. Silahkan kalian komen juga boleh. Kita ngobrol sama-sama biar sistemnya makin bagus lagi. Terima kasih, selamat pagi.